Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 40 mahasiswa jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kerja lapang jurusan Agribisnis tahun 2021 dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Yuliana Saleh, SPMSI. Kelompok 40 beranggotakan 3 orang, yaitu Fitna Anissa Putri dengan NPM 18 14 13 10 50, Triwidiasari dengan NPM 18 14 13 10 63, Ihsan Ramadan dengan NPM 18 54 21 10 06. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai pengelolaan agribisnis buah naga berbasis digitalisasi di era revolusi industri 4.0. Sebelumnya akan dijelaskan mengenai revolusi industri 4.0 pada video berikut ini. Perkembangan industri di dunia telah memasuki tahap baru, di mana semua industri berlomba-lomba menggunakan teknologi. Tahap baru perkembangan teknologi ini disebut dengan revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan penggunaan mesin-mesin otomisasi yang terintegrasi melalui internet. Dalam revolusi industri 4.0, setidaknya ada 5 teknologi yang menjadi pilar utama dalam mengembangkan sebuah industri siap digital, yaitu Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, Cloud Computing, dan Additive Manufacturing. Hal ini tentunya menjadi salah satu peluang untuk menghadirkan efisiensi, kelincahan, dan peningkatan produktivitas serta pelayanan informasi publik. Namun, di sisi lain, dengan hadirnya revolusi industri 4.0, selain menjadi sebuah peluang, juga sekaligus menjadi sebuah ancaman, khususnya di bidang pertanian. Hadirnya revolusi industri 4.0 menjadi sebuah ancaman dikarenakan berbagai permasalahan yang terkait erat dengan petani di Indonesia. Permasalahan tersebut diantaranya adalah skala usaha yang kecil, posisi tawar yang lemah, sumber daya manusia, pendidikan yang rendah, kegiatan yang hanya berkutat di off-farm, serta teknologi yang belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Untuk menghadapi tantangan revolusi industri 4.0, diperlukan pengelolaan agribisnis yang tepat sebagai salah satu sistem yang terorganisir mulai dari hulu hingga hilir. Proses pengelolaan tersebut dilakukan pada berbagai subsistem, yaitu yang pertama pada subsistem hulu. Penerapan digitalisasi untuk menghadapi tantangan di era revolusi industri 4.0 adalah dengan memanfaatkan teknologi mobile. Teknologi mobile memungkinkan petani dalam mengakses informasi tentang pengadaan sarana dan penyaluran produksi pertanian pada komoditas pertanian tertentu melalui pelayanan informasi. Layanan informasi yang diperlukan petani antara lain ketersediaan sarana produksi, lembaga perkreditan, alat-alat mesin, dan peralatan produksi pertanian. Hal tersebut tentunya dapat dengan mudah diperoleh petani dengan memanfaatkan teknologi mobile. Kedua, yaitu subsistem usaha tani atau off-farm. Konsep pengembangan usaha tani yang banyak dikembangkan pada saat ini untuk menghadapi era revolusi industri 4.0 adalah konsep pertanian cerdas, yang juga biasa disebut dengan smart farming atau precision agriculture. Konsep ini merujuk pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada bidang pertanian. Tujuan utama penerapan teknologi tersebut adalah untuk melakukan optimasi berupa peningkatan hasil baik kualitas maupun kuantitas dan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada. Ketiga, yaitu subsistem hilir atau pengolahan hasil dan pemasaran. Di era revolusi industri 4.0 melalui perangkat Internet of Things memungkinkan untuk melakukan pendataan mengenai kebutuhan masyarakat secara real time, yang kemudian mengirimkan data tersebut ke produsen, sehingga para produsen dapat memproduksi dengan jumlah yang tepat sesuai kebutuhan. Selain itu, efisiensi big data dan otomisasi sistem industri dapat mengoptimalkan penjadwalan produksi dan rantai pasok berdasarkan kebutuhan pemasok, pelanggan, ketersediaan mesin, dan kendala biaya.
Saat ini, subsistem pemasaran juga telah mengikuti arus revolusi industri 4.0, yaitu dengan memanfaatkan digitalisasi internet sehingga memungkinkan melakukan penjualan melalui e-commerce, baik berupa aplikasi online atau website. Keempat, yaitu subsistem pendukung. Di era revolusi industri 4.0 sudah banyak lembaga-lembaga yang mendukung dan mendorong agribisnis untuk memasok serta mengikuti arus revolusi industri 4.0. Lembaga penunjang ini terdiri dari lembaga seperti bank, asuransi, penyuluh, sistem logistik, termasuk di dalamnya kebijakan pemerintah. Selanjutnya yaitu pengelolaan agribisnis berbasis digitalisasi di era revolusi industri 4.0. Buah naga merupakan tanaman jenis kaktus yang umumnya tumbuh di daerah tropis, dijadikan sebagai tanaman hias karena bentuknya unik dan terdapat buah berwarna merah atau kuning menambah eksotika tanaman ini. Buah naga sendiri masuk ke Asia Tenggara khususnya Vietnam pada tahun 1870 yang berasal dari Gunaya, Amerika Selatan. Pada awalnya, buah ini bukan untuk dikonsumsi, tapi ditunjukkan untuk tanaman hias. Masyarakat akhirnya mengetahui bahwa buah naga bisa dikonsumsi dan mulai digemari sampai ke Cina. Buah naga mulai dikenal masyarakat Indonesia sekitar tahun 2002. Tanaman buah naga yang menghasilkan buah berasa manis, nikmat, menyegarkan, dan berkhasiat ini ternyata mudah dibudidayakan dan juga termasuk tanaman yang tahan banting. Buah naga yang dikenal juga dengan nama dragon fruit ini menjadi semakin populer dan banyak diminati masyarakat karena diyakini memberikan banyak khasiat bagi kesehatan karena kandungan unsur-unsur kimia pada buah ini. Sebagaimana tanaman kaktus lainnya, buah naga merupakan tanaman yang mampu bertahan pada daerah kering dan harus cukup paparan sinar matahari. Karena itu, tanaman ini cocok dikembangbiakan di daerah iklim tropis seperti Indonesia. Saat ini, buah naga telah banyak dibudidayakan di Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki daerah iklim yang cocok untuk ditanami buah naga. Selain itu, saat buah naga semakin banyak diminati, karena buah naga memiliki kandungan gizi yang cukup. Kandungan gizi buah naga dapat dilihat pada tabel berikut. Buah naga juga berkhasiat untuk menyeimbangkan gula darah, mencegah kanker usus, melindungi kesehatan mulut, menurunkan kolesterol, menguatkan fungsi ginjal dan tulang, serta mencegah pendarahan sehingga secara keseluruhan meningkatkan daya tahan tubuh. Hal ini tentunya menandakan bahwa budidaya buah naga memiliki prospek yang baik ke depannya. Namun, selain memiliki prospek yang baik untuk dijadikan peluang usaha, terdapat beberapa kendala atau permasalahan dalam memulai kegiatan budidaya buah naga. Hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya, yaitu petani yang memiliki modal rendah, pengetahuan yang rendah, kendala dari faktor lingkungan. Di era digitalisasi saat ini, permasalahan-permasalahan terkait dengan usaha buah naga yang dialami petani dapat diatasi dengan memanfaatkan internet. Permasalahan rendahnya modal dan sulitnya melakukan pengadaan sarana produksi yang dialami petani dapat diatasi dengan melakukan akses permodalan dan pengadaan sarana produksi melalui aplikasi TaniHub. TaniHub melalui entitasnya TaniFund menghadirkan platform peer-to-peer lending dengan sistem pendanaan yang merupakan solusi pembiayaan operasional bagi petani. Selain itu juga, melalui TaniFund, petani akan mendapatkan input serta informasi sebelum melakukan proses tanam. Permasalahan kedua yang dialami petani pada saat menjalankan usaha budidaya buah naga adalah pada bulan tertentu terjadi pasokan yang melimpah dikarenakan panen yang serentak, dan pada bulan tertentu pasokan sedikit dikarenakan produksi buah naga yang hanya berlangsung pada bulan tertentu saja. Untuk itu, dibutuhkan teknik budidaya yang tepat untuk menjamin ketersediaan buah naga sepanjang waktu. Saat ini telah dikembangkan teknologi penyinaran lampu pada kebun buah naga. Hal ini bertujuan untuk memastikan buah naga dapat terus berbuah setiap saat. Teknologi lain yang dapat diterapkan di kebun buah naga
di era digitalisasi ini, yaitu penyiraman tanaman yang dapat dilakukan dengan bantuan drone atau sprinkle. Teknologi ini tentunya akan memudahkan petani serta mengefisiensikan waktu dan tenaga kerja. Permasalahan ketiga yaitu pada pengolahan pasca panen. Petani seringkali tidak melakukan penanganan pasca panen dan langsung menjual hasil panennya. Sebelum melakukan pemasaran, petani dapat melakukan penanganan pasca panen berupa pencucian buah agar menjamin kebersihan dan menjaga kualitas buah yang telah dipanen. Setelah melakukan proses pencucian, dilakukan proses sortir. Dengan melakukan sortir, petani dapat mengelompokkan produk sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya. Setelah melalui proses sortir, petani dapat melakukan packing dan melakukan pemasaran. Di era revolusi industri 4.0, sudah seharusnya petani dapat memanfaatkan digitalisasi untuk melakukan pemasaran. Untuk memudahkan dalam melakukan pemasaran, petani dapat melakukan mitra dengan TaniHub. Keuntungan yang didapat petani mitra TaniHub adalah pendistribusian pasokan hasil panen dapat langsung ke pelaku usaha. Dalam hal ini, pasar tradisional, pasar modern, industri dan rumah tangga melalui Tani Supply. Pendistribusian hasil panen juga dibantu melalui TaniHub melalui e-commerce berbasis aplikasi dan web. Menyediakan hasil tani terbaik dan mempermudah petani menjual barang-barang hasil panen langsung ke konsumen B2B atau business to business dan B2C atau business to customer. Kelembagaan memegang peran penting dalam menjalankan sebuah usaha tani. Melalui kelembagaan, petani dapat menjalin mitra. Contoh mitra yang dapat dijalankan petani yaitu bermitra dengan TaniHub. TaniHub merupakan sebuah lokal pasar atau pasar online yang memiliki tujuan menghubungkan para petani secara langsung kepada para individu maupun usaha mikro kecil dan menengah di berbagai wilayah. TaniHub juga merupakan perusahaan rintisan yang membangun ekosistem petani, mulai dari pembiayaan, penanaman, hingga pemasaran. Melalui TaniHub, petani diberi edukasi untuk menghasilkan produk pertanian yang baik. Juga dimodalkan untuk menanami melewat TaniFund. Kelebihan TaniHub bagi petani mitra adalah jangkauan penjualan produk meluas hingga pasar internasional, petani dapat mengontrol harga, penjualan produk secara mandiri, dan perjanjian pemasaran antara TaniHub dan petani terjangkau. Cara yang dapat dilakukan petani untuk bermitra dengan TaniHub adalah petani dapat mendaftarkan dirinya secara online melalui website tanihub.com.